Ini dia dua helm sport touring terbaru dari Shark. Yang satu Spartan RS, yang ini Spartan GT Pro. Apa sih bedanya? Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Rangga. Di video kali ini gua kedatangan dua buah helm Shark. Ya, ini kalau gua lihat sih tipenya sama-sama di sport touring gitu, karena dia menggunakan double visor dua-duanya. Ini ada Spartan GT Pro ya, yang sebelah sini, dan ini adalah Spartan RS. Jadi sama-sama Spartan, tapi dia beda peruntukan lah kasarnya. Sekarang kita mau lihat bedanya apa aja gitu. Satu-satu ya kita bahas ya, dari ventilasi dulu. Ventilasi bagian depan dan bagian atas ini sudah terlihat berbeda. Ya, kalau Spartan GT Pro ini lebih kalem modelnya ya. Tapi yang unik adalah si bolongan ventilasinya mount fan-nya itu ada di atas. Jadi dia ada di atas ini. Gue nggak ngerti sih dia harus nunduk banget atau gimana ya. Jadi nggak ada di bagian depan gitu. Sedangkan kalau yang di RS itu juga sebenarnya ada di atas ini. Cuman ini tuh ada bolongannya dia. Bolong nggak sih? Bolong. Nggak bolong guys. Sama-sama di atas. Posisinya sama-sama di atas. Tapi bentuknya dia sedikit lebih agresif ya. Tuh. Bentuknya lebih agresif. Cara buka tutupnya sama di bagian depan sini. Ya. Dia bolongan di atas gitu. Kalau untuk bagian top vent-nya, dia nggak ada yang bagian depan sini ya. Bagian top vent-nya itu kalau yang GT Pro, dia nge-slide-nya lumayan besar. Slidernya ya. Kayak segini nih, segede gini. Jadi kalian bisa geser-geser. Sedangkan kalau di RS, itu dia lebih kecil untuk slidernya. Jadi bentuknya secara keseluruhan juga berbeda. Yang RS ini lebih simple di bagian atas ya, bagian atas. Terus ada mekanisme untuk double visor. Ini sama di kedua helm, bentuknya sama persis. Jadi dia di slide ke belakang untuk buka, dan kalau mau pasang slide ke depan. Ya. Lalu berikutnya untuk yang Spartan RS dan Spartan GT Pro ini ada perbedaan di bagian winglet belakang. Jadi kalau yang GT Pro ini tak ada tambahan kayak winglet gitulah ya, winglet tipis. Nih kayak gini ya, tuh ada sayapnya ya, bentuknya seperti ini kurang lebih. Sedangkan kalau di RS ini dia bentuknya lebih simple, bentuknya cuman winglet spoiler kecil gini aja. Sedangkan kalau yang di GT Pro tuh lebih jelimet, lebih kekinian gitu. Sedangkan kalau yang di RS lebih simple. Ini gue dapat info dari tim Shark-nya, katanya sebenarnya kalau yang GT Pro ini peruntukannya memang untuk touring. Jadi sport touring, kalian mau pakai motor touring, mau pakai misalnya motor adventure untuk touring, ini peruntukannya untuk itu. Sedangkan kalau yang RS ini sebenarnya untuk lebih ke neo retro. Jadi buat motor-motor neo klasik yang custom gitu, atau apa ya, kayak BMW R90 yang kayak gitu-gitu tuh cocoknya pakai si Spartan RS ini. Nah, kedua helm ini sama-sama menggunakan bahan shellnya itu adalah composite fiber ya, composite fiber, tapi di bagian luarnya dia menggunakan karbon gitu. Jadi composite fiber structure lah. Jadi berbagai macam fiber, salah satunya adalah carbon fiber di bagian luarnya. Jadi looks-nya ini bagian luar menggunakan carbon fiber gitu. Tapi struktur dalamnya itu menggunakan composite fiber. Ya. Sama-sama bagus, sama-sama kuat. Sama-sama sudah lolos ECE 2206. Lalu di bagian visor ini cara bukanya sama. Jadi dia dipencet ke dalam, keatasin. Yang ini pun sama, pencet lalu dikeatasin. Nah, sama. Dua-duanya sudah menggunakan sun visor atau double visor yang bisa dinaik turunkan pastinya. Lalu perbedaannya lagi kalau kita lihat langsung dari sini, untuk yang RS itu ada semacam aksen kulit gitu di bagian penutup IPS-nya, di bagian dalam sini itu gayanya kayak kulit-kulit gitu ya.
Terus busanya dia menggunakan bahannya bluedru gitu buat yang kena ke bagian muka. Jadi lebih halus rasanya. Sedangkan kalau yang GT Pro dia pakai motif kain bermotif, dan bagian busanya itu sedikit lebih kasar dibandingkan yang RS. Jadi memang kayaknya RS ini untuk arahnya ke motor klasik, pengguna motor klasik kayak gitu-gitu. Itu bedanya untuk di bagian dalamnya, terutama yang kelihatan ini sih. Nih, gue juga baru lihat nih, lucu juga helm full face. Modelnya nggak terlalu retro, tapi dia pakai kayak kulit-kulitan bagian dalamnya. Gitu. Terus bright deflector sama. Mekanisme visornya bukanya juga sama, ya. Jadi dia ini dibuka bagian sini, bawahin, lalu visornya ditarik. Itu juga sama keduanya di GT Pro dan di RS. Yang bikin beda adalah detail ini nih, pengunci tengahnya ini, ya. Kalau di RS itu dia ada kayak, nah, ada teksturnya, ya. Terus tulisannya Pro Shark Skin katanya gitu, ya. Sedangkan kalau yang di RS itu hanya tulisan Shark aja. Lalu berikutnya yang beda adalah, wah, kok kalau yang GT Pro di bagian belakangnya ini untuk ventilasinya juga bisa dibuka tutup, guys. Lucu juga nih. Kalau ke belakang open, kalau ke depan tutup. Jadi emang sepertinya lebih pro ya, lebih advance gitu. Oke, berikutnya perbedaannya adalah kelihatan di bagian bawah helm, ya. Nih, kalau kalian lihat bedanya, kesini aja kali ya, gini ya. Ya, nih. Nah, kalau yang RS itu lebih simple bawahnya, ya. Cuman di sini ada kulit-kulitan, terus belakangnya nggak ada apa-apa, ya udah kayak simple aja gitu. Chin guardnya juga biasa banget, udah karet aja gini, ya, elastis. Sedangkan kalau yang GT Pro, ini kalian lihat bagian sininya aja udah beda, ya, nih, tuh, ya, kayak ada karet tambahan di belakang, ya. Lalu bagian bawahnya busanya ada semacam emboss kayak gini, kanan kiri, terus belakangnya ada bagian yang kayak gini, ya. Oh. Kalau yang RS itu dia terpisah, jadi apa ya, bagian belakangnya ini ya udah ini busa aja langsung, terus ini busa kanan kiri. Sedangkan kalau yang GT itu dia ada neck rollnya, tuh, ya. Jadi ada neck rollnya, jadi terasa akan lebih apa ya, nyaman lah di kepala tuh, kayak meluk gitu di bagian leher, ya. Terus bagian depannya juga beda, terus dia ada emergency release-nya juga. Ya, tuh. Bahannya beda juga. Nah, ini sistem emergency release-nya lucu sih. Jadi dia ada kayak ada pull tab-nya gini nih. Tuh. Nih, ini gue mesti mempelajari lagi sih gimana caranya. Tapi kayaknya harusnya sih ya. Ini si pull tab ini yang depan itu untuk ngebuka neck roll. Ya, begitu neck roll-nya udah kebuka, terus dia di dalamnya tuh ada tarikan lagi untuk ngebuka si busa dalamnya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih advance lah kalau yang si GT Pro ini gitu. Semuanya bisa dibuka, terus udah ada juga si slot untuk speaker intercomnya di kedua helm ini, di RS ataupun di GT Pro gitu. Jadi kedua helm ini pada dasarnya basicnya sama, tapi detail-detailnya aja yang beda. Jadi kalau menurut gue yang GT Pro ini lebih futuristik lah, lebih kekinian. Jadi cocok buat teman-teman yang suka atau memang pakai motornya itu memang motor-motor yang bukan motor klasik ya, motor modern gitu. Bahkan ini kalau kalian mau touring pakai GS pun masih masuk lah kalau yang ini. Sedangkan kalau yang RS itu cocoknya mungkin lebih ke motor-motor klasik, motor-motor neo retro itu masih oke sih, kayak CB 1100 yang baru atau CB 650 Neo yang kayak gitu-gitu, atau SXR 900. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh itu masih masuk lah kalau kalian misalnya mau beli yang Spartan RS, ya. Nah, gue juga penasaran apakah ada perbedaan di berat. Kita akan coba timbang 0,
Oke, kita coba timbang dulu untuk yang Spartan RS. Berapa? 1575. 1575. Oke, itu untuk yang RS. Sedangkan untuk yang GT Pro berapa? 1643. Jadi sekitar jauh ya? Enggak, kurang 1575 sama 1643, kurang lebih 60 sampai 70 gram bedanya. Ya. Jadi kalau kalian mau cari yang lebih enteng, ini sama-sama L kan ya? Sama-sama L. Kalau kalian mau yang lebih enteng, mungkin kalian bisa ke Spartan RS. Tapi kalau kalian mau yang lebih modern, lebih advance, sepertinya GT Pro lebih cocok lah untuk kalian. Jadi kalau kalian mau beli ya untuk yang GT Pro ini yang karbon itu ada di harga 8 jutaan. Sedangkan kalau yang Spartan RS yang karbon juga ini ada di harga 7 jutaan. Gitu. Sedangkan kalau yang non karbon itu ada di bawahnya, ada di 5 dan 6 jutaan untuk yang RS. Oke, teman-teman. Kalau kalian mau beli kedua helm ini tersedia di seluruh cabang RC Moto Garage. Silahkan langsung kontak aja nomor di bawah ataupun di marketplace ya, ada di bawah semua. Kalian tinggal cek, tinggal tanya-tanya aja di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Bye.